Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 3, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Bu Lia. Kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Sebelumnya Ibu mau tanya, apakah kalian pernah membeli kue? Kemudian kue itu kalian bagi menjadi dua. Berarti kue itu dipotong menjadi dua bagian. Nah, itulah yang disebut pecahan. Pecahan adalah bilangan dalam matematika yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Pembilang posisinya terletak di bagian atas, sementara penyebut terletak di bagian bawah. Ibu kasih contoh ya dengan sebuah kertas. Ini adalah satu lembar kertas. Nah, satu lembar ini kita bagi dua. Kita sobek ya. Nah, ini menjadi pecah, menjadi pecahan. Jadi yang tadinya satu kita sobek menjadi dua. Kemudian yang satu bagian ini adalah pecahan dengan nilai 1/2. Nah, ini satu bagian dari dua bagian. Jadi pecahannya itu adalah 1/2. Yang satu ini disebut pembilang dan dari kedua bagian ini disebut penyebut. Jadi untuk simbol pecahannya itu 1/2. Jadi yang tadinya satu bagian kemudian dibagi menjadi dua bagian, setengahnya itu adalah pecahan atau bisa ditulis dengan simbol 1/2. Yang satu ini disebut pembilang dan yang dua ini disebut penyebut. Satu bagian dari dua bagian. Pembilang per penyebutnya itu dua bagian. Jadi 1/2. Dari satu lembar kertas kita bagi menjadi dua. Ini adalah setengah atau 1/2. Kemudian kita bagi lagi menjadi 4 bagian. Nah, yang setengahnya ini kita bagi lagi menjadi dua. Ini juga kita bagi menjadi dua. Nah, satu dari keempat bagian ini pecahannya adalah 1/4 atau 1/4. Karena kertas ini awalnya adalah satu lembar. Kemudian kita bagi menjadi dua sehingga kertas ini menjadi 1/2 atau setengah. Kita bagi lagi menjadi 4 bagian. Jadi tiap bagiannya ini nilainya adalah 1/4 atau 1/4. Kita lihat simbolnya bagaimana 1/4 itu. 1/4. Ini lambang bilangannya. Yang satu ini adalah pembilang dan yang 4 ini adalah penyebut. Ingat ya, pembilang terletak di bagian atas dan penyebut terletak di bagian bawah. Kita contohkan lagi dengan sebuah lingkaran. Lingkaran ini kita anggap sebagai makanan, yaitu pizza. Kita bagi pizza ini menjadi 4 bagian.
Satu bagian ini kita ambil. Nah, yang diarsir ini yang telah kita ambil itu nilainya adalah 1/4, karena dari satu pisah kita potong menjadi 4 bagian dan satu bagiannya akan kita makan, sehingga nilainya ini dari tiap bagian adalah 1/4. Paham? Jika teman-teman sudah paham, mari kita buka buku Bupena jilid 3C halaman 5. Nah, ini dia. Perhatikan contoh berikut. Jadi untuk nomor 1 itu ada apel yang dipotong-potong menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, satu bagian apel ini nilainya 1/6. Apel dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Setiap potongan apel menunjukkan pecahan 1/6 atau 1/6. Jadi tiap bagian ini nilainya adalah 1/6. Yang nomor 2 ada coklat yang dipotong menjadi 4 bagian. Jadi tiap bagiannya ini adalah bernilai 1/4. Jadi coklat dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Setiap potongan coklat besarnya 1/4 atau 1/4. Nah, sekarang ayo berlatih. Nyatakan besar setiap potongan benda berikut dalam bentuk pecahan yang sesuai. Di sini ada puding. Puding ini dibagi menjadi 5 bagiannya. Sekarang hitunglah berapa nilainya dari setiap bagian ini. Jadi satu bagian ini berapa nilainya? Bisa diisi di sini. Nomor 2 juga sama. Setiap bagiannya itu bernilai berapa? Setiap potongannya itu bernilai berapa? Jika teman-teman sudah mengerjakan, mari kita bahas bersama-sama. Untuk gambar yang pertama adalah gambar puding yang dibagi menjadi 5 bagian sama besar. Jadi satu bagian yang telah dibagi 5 itu besarnya adalah 1/5. Untuk gambar nomor 2, di sana ada semangka yang dipotong menjadi 6 bagian. Setiap potong semangka besarnya adalah 1/6 bagian. Untuk gambar nomor 3, ada sebuah pizza yang dipotong menjadi 8 bagian. Jadi setiap potong kuenya itu besarnya adalah 1/8 bagian. Dan untuk gambar nomor 4, ada sebuah apel yang dipotong menjadi 4 bagian. Setiap potong apel besarnya adalah 1/4 bagian. Nah, itu dia teman-teman hasil latihan kita. Agar teman-teman lebih paham, teman-teman bisa berlatih di rumah dengan menggunakan buah-buahan yang teman-teman potong, kemudian setiap bagiannya bernilai berapa. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.